Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah teman-teman, ini aku mau sahur dulu ya. Nah dan alhamdulillah sekarang aku udah mulai puasa lagi. Kebetulan di rumah tuh emang gak ada apa-apa ya teman-teman. Aku juga gak persiapan sama sekali. Nah ini aku masak yang simpel-simpel aja, dan ini juga low budget dan yang pastinya mengenyangkan lah ya teman-teman. Udah gitu bahannya juga ada di rumah, jadi ini tuh gampang banget didapatnya. Nah teman-teman, di sini aku bikin midok. Ini aku pakein cabai juga. Terus untuk telurnya ini aku pakai 2 butir. Ini karena aku makan sama papa nyarapan juga, karena hari ini lagi ada di rumah, jadi belum berangkat lagi ya teman-teman. Nah dan sekarang nih kita mau sahur dulu, nggak apa-apa lah ya sahur sama ini. Dan alhamdulillah juga masih bisa makan, masih nemu makan ya teman-teman. Terus makan apapun masih dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini juga nggak berasa ya teman-teman, ini tuh udah di pagi hari. Nah, ini aku mau bikin cemilan dulu nih, mau bikin isian toples buat nanti hari raya. Dan aku itu emang belum bikin apa-apa, biasanya udah sibuk berbikinan ya teman-teman, udah sibuk bikin kue kayak gitu kalau udah menjelang lebaran. Tapi kayaknya tahun ini aku nggak bikin apa-apa ya teman-teman. Ini aku juga kepikiran aja gitu, pengen bikin sesuatu yang simple tapi yang pastinya low budget ya. Karena sekarang itu apa-apa tuh serba mahal ya teman-teman, jadi harus mikir-mikir lagi gitu mau bikin apa-apa tuh. Kadang kalau misalkan ada yang jual itu, bukan ada lagi sih, emang banyak ya yang jual. Nah kita tuh mendingan beli aja gitu daripada bikin, karena kalau bikin itu menurut aku lebih banyak pengeluarannya ya teman-teman. Karena kan kalau bikin itu nggak mungkin asal-asalan, nggak bakalan puas juga kalau cuman asal-asalan kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang dari segi bahan juga kita pertimbangkan, kita milih-milih yang bagus kayak gitu. Terus rasanya juga gimana rasanya biar enak ya teman-teman. Nah kalaupun beli kan kita itu dari harga termurah sampai termahal ada, pokoknya sesuai budget aja gitu kalau mau beli. Dan apalagi sekarang itu banyak banget penjual-penjual nastar, cemilan-cemilan, makan makanan kayak gitu tuh yang murah meriah ya teman-teman. Ya yang penting kitanya juga ada dananya aja deh, mau yang murah mau yang mahal itu tuh banyak banget penjualnya. Nah teman-teman, di sini ceritanya aku mau bikin kacang sembunyi. Ini bahannya juga cuma 3 bahan aja. Di sini tuh aku pakai kulit pangsit, terus ini ada kacang tanah yang udah aku gongseng, dan di sini juga aku pakein sedikit terigu ya teman-teman. Nah dan ini untuk kacangnya yang udah aku gongseng, ini tinggal dimasukin aja ke dalam kulit pangsit terus digulung-gulung. Dan untuk pangsitnya ini aku bagi menjadi 4 bagian gitu ya teman-teman, biar gak terlalu gede. Nah dan untuk hasilnya seperti ini, pokoknya ini tuh memerlukan kesabaran karena ini kan lumayan lama juga ya teman-teman bikinnya tuh satu-satu kayak gitu. Nah dan sekarang nih aku mau lanjut goreng. Nah dan ini untuk gula putihnya aku masukin di minyak yang panas, pokoknya ini tinggal diaduk-aduk aja sampai membentuk karamel. Nah kali ini karena aku tuh perdana banget bikin cemilan kayak gini ya teman-teman, terus aku juga ini ngeliat tutorialnya di TikTok sama YouTube juga ya teman-teman. Ternyata pas dipraktekin lumayan susah juga ya teman-teman. Nah dan ini tuh aku salah ngasih gulanya. Jadi gulanya tuh tadi belum sampai karamel banget, udah aku masukin ini si kulit lumpianya ya teman-teman. Dan harusnya si gulanya itu sampai karamel banget ya teman-teman. Tapi pas gorengan ketiga keempat ini aku udah bisa ya, udah nggak gagal lagi karena gulanya juga aku aduk-aduk dulu sampai ngebentuk karamel. Abis itu baru dimasukin si kacang sama kulit lumpianya kayak gini ya teman-teman. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai coklat kayak gitu ya teman-teman. Nah dan ini udah mateng, ini tinggal ditata aja atau disusun di toples kayak gini ya teman-teman. Nah ini tuh rasanya manis karena ini aku cuman pakai gula aja, tapi ini tuh bener-bener isian toples yang low budget banget. Udah gitu cara bikinnya juga simple, gampang, dan bahannya juga mudah didapat ya teman-teman. Nah dan ini aku cuman dapat 2 toples, tapi alhamdulillah
alhamdulillah ya, walaupun 2 toples kayak gini kan kalau untuk hari raya lumayan lah ya, kan aku juga di rumah nggak ada siapa-siapa ya teman-teman. Lanjut untuk isian toples yang kedua, di sini aku mau bikin kacang telur. Pokoknya ini tuh perkacangan ya teman-teman. Nah, karena di sini aku nggak punya mixer, jadi untuk bahan-bahannya nih mau aku blender aja. Di sini ada 2 butir telur, terus ada margarin atau mentega, dan di sini juga ada 1 bungkus vanila bubuk atau vanili ya teman-teman. Nah, ini pokoknya tinggal di blender aja. Untuk gulanya ini disesuaikan aja sesuai sama selera ya teman-teman, karena aku juga nggak mau yang terlalu manis banget. Jadi untuk gulanya ini aku pakai cuman setengahnya aja dari tadi yang 1/4 itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk tepungnya atau untuk adonan keringnya ada tepung terigu sama tepung maizena. Ini barusan udah aku saring dulu, takutnya nanti bergerindil kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau disaring kayak gini kan lumayan jadi lembut. Nah, dan ini untuk kacang yang tadi udah aku gongseng, ini tinggal dikasih adonan yang cair tadi yang udah aku blender. Pokoknya ini tinggal diaduk-aduk aja, kemudian masukin ke adonan kering atau tepung terigu ya. Ini pokoknya bisa berulang-ulang kali sesuai sama selera kalian juga. Cuman di sini aku paling 3 kali aja ya teman-teman, tapi kalau mau lebih tebal, lebih gede lagi kacangnya boleh 5 kali, 6 kali, pokoknya terserah ya teman-teman. Nah, karena di sini menurut aku 3 kali juga udah cukup. Nah, kalau misalkan udah dimasukin di adonan yang kering nih, kita masukin lagi ke tempat ini ya teman-teman, terus aku kasih adonan basah lagi, aduk-aduk, kemudian masukin lagi ke adonan yang kering. Pokoknya kayak gitu aja berulang-ulang. Nah, ini juga termasuk isian toples yang paling simple dibikinnya ya teman-teman. Pokoknya ini tuh gampang banget, bahannya cuman pakai kacang tanah dan juga tepung terigu. Dan untuk bahan cairnya atau bahan basahnya di sini ada telur, gula putih, margarin atau mentega, dan juga vanili ya teman-teman. Nah, dan ini udah jadi, lanjut aja nih mau aku goreng dalam minyak yang bener-bener udah panas ya teman-teman. Nah, ini nggak langsung aku aduk karena takutnya nanti pecah atau misah-misah gitu si terigunya. Jadi kalau misalkan udah ngeset, udah agak matang sedikit lah ya, ini baru aku aduk-aduk. Nah, dan ini sampai bener-bener kecoklatan baru udah matang ya teman-teman. Nah, ini tinggal diangkat aja, kemudian lanjut aku goreng lagi. Oh ya, di sini tuh aku barusan bikin adonannya 1/4 kacang tanah, tapi nggak nyampe 1/4 sih, karena ini kan sebagian udah aku pakai buat bikin kacang sembunyi ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh sisanya daripada mubazir, ya udah aku bikin kacang telur aja, karena kan kalau aku bikin kacang sembunyi lagi aku udah dapat 2 toples ya teman-teman. Nah, dan ini karena ternyata tuh 1 toples nggak penuh ya teman-teman, jadi aku bakalan bikin lagi 1/4 kacangnya lagi ya teman-teman. Nah, ini aku tuh bikinnya nggak banyak-banyak, yang penting ada 1 atau 2 toples gitu ya teman-teman. Dan ternyata di sini tanpa aku sadari kamar mandi aku kebanjiran, dan di sini tuh hujannya lagi deras banget ya teman-teman. Nah, ini aku halangin aja sih lubangnya karena takut ya kalau hujan-hujan kayak gini tuh suka ada ular kayak gitu. Pokoknya takut aja teman-teman, jadi harus dihalangin yang namanya lubang-lubang itu. Nah, teman-teman, barusan aku tuh udah beli lagi, terus udah aku adonin lagi. Nah, ini tinggal digoreng aja. Aku barusan beli 1/4 lagi ya teman-teman, karena kan toplesnya tuh belum penuh. Jangankan pengen bikin 2 toples, 1 toples aja nggak penuh ya. Pokoknya nih buat teman-teman yang nyari resep buat isian toples hari raya tapi yang low budget, boleh nih dicoba resepnya yang ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak juga sih, nggak cuman ini aja. Cuman menurut aku sih ini juga nggak kalah ya, ini juga lebih cantik gitu kalau misalkan kita tata dengan rapi di toples. Ini bisa jadi isian toples yang cantik ya teman-teman dengan harga yang low budget. Nah, dan di sini ada sisa tepung terigu, terus minta dibikinin pancake ya teman-teman. Ini tuh pancake ala-ala zaman aku ngekos dulu ya. Pokoknya ini tuh sederhana banget dan bahannya tuh cuman pakai tepung terigu aja. Kemudian ini digorengnya tuh pakai mentega, dan nanti kalau misalkan udah matang tinggal ditaburin gula putih, susu ataupun coklat. Pokoknya sesuai selera juga ya teman-teman. Boleh juga nih dipakein mesis. Nah, teman-teman, ini dia untuk kacangnya. Alhamdulillah udah matang semua, dan ini juga udah dingin ya. Jadi kalau mau dimasukin
dimasukin toples harus nunggu sampai dingin. Nah, dan ini aku dapat 1,5 toples ya, karena yang satunya ini enggak terlalu full ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting udah dapet isian toples. Nah, ini aku belum bikin apa-apa ya teman-teman, aku baru bikinan ini aja. Dan ini juga ada nastar, aku dapat dari kakak ipar aku ya teman-teman, karena tahun ini kayaknya aku nggak jadi bikin nastar ya. Nah, dan ini sebentar lagi udah mau maghrib, terus barusan ada ibu mertua ke rumah, katanya makan di rumah aja. Dan ya udahlah, aku makan di rumah aja karena kan papanya Rafa juga nggak ada di rumah, terus aku juga nggak masak ya teman-teman, jadi ya udah nih aku numpang makan lagi di rumah ibu mertua. Nah, dan ini kita mau buka puasa dulu, dan untuk masakannya ini masakan adik ipar aku semua ya teman-teman. Kayaknya enak banget ya, datang-datang udah tinggal makan. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau lanjutin aja buat makan atau buka bersamanya. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.